Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqihi astaghfiru bainahu wa baina ibadihi wa salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari ini. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita, tadabbur kita dari surat Muhammad. Surat Muhammad ini termasuk surat Madaniyah. Dan surat ini juga disebut Suratul Qital, surat peperangan, karena ini membahas tentang masalah peperangan yang terjadi antara kaum mukminin dengan kaum kafirin. Ya, kemarin kita sudah pelajari hal itu tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka pukullah batang-batang leher mereka. Dan kalau sudah mereka itu bisa dikuasai, maka jadikan tawanan kemudian diikat. Nah, setelah itu ada dua kemungkinan. Itu dibebaskan begitu saja, ataukah kemudian dibebaskan tapi bersyarat, yaitu dibebaskan dengan adanya tebusan dari adanya tawanan-tawanan tersebut. Artinya apa? Ini terjadinya adalah pada kancah peperangan, ketika terjadi pertempuran, ya. Saat terjadi perlawanan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafirin. Jadi bukan dalam masalah atau dalam kondisi damai, tidak. Perintah untuk membunuh, perintah untuk memukul, perintah untuk menahan. Nah, itu adalah pada saat terjadi peperangan. Adapun dalam masalah perdamaian, ya, atau ketika adanya perdamaian, perjanjian, keamanan antara kedua belah pihak, maka tidak boleh, ya, satu sama lain, yaitu saling membunuh. Tidak boleh satu sama lain saling menahan atau menjadikan tawanan dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu ayat yang kelima, ya. Setelah kemarin yaitu ayat yang keempat, itu bagian terakhirnya, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina qutilu fi sabilillahi falayudhilla a'malahum. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syahid, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, artinya orang-orang yang ketika mereka itu bertempur, ya, di medan peperangan melawan musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mereka terbunuh, dan mereka disebut sebagai orang-orang yang syahid, terbunuh syahid di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla jelaskan, fala yudhilla a'malahum, Allah tidak membatalkan amal perbuatan mereka. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan menjaga, menerima dan mengembangkan amal perbuatan ketaatan mereka, terutama yaitu
nilai jihad mereka di jalan Allah sampai mereka terbunuh. Yang ini merupakan keutamaan yang besar bagi kaum mukminin. Siapapun dia kalau niatnya ikhlas dalam berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah tabaraka wa taala, dia berangkat dengan membawa dirinya, membawa jiwanya, kemudian dia terbunuh di medan laga tersebut, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar. Dan ini dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertempur mendukung Rasulullah SAW dalam peperangan-peperangan, mereka bercita-cita untuk mati syahid. Ya. Mereka bercita-cita untuk mati syahid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi dengan demikian, mereka bukanlah orang yang kemudian di medan pertempuran itu menyerah. Ya. Ketika mereka punya cita-cita untuk mati syahid, bukan berarti kemudian menyerah, artinya menyerah untuk dibunuh. Ya. Tidak seperti itu. Tapi mereka tetap maksimal di dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai titik darah penghabisan. Ini banyak kita jumpai di dalam yaitu kisah-kisah yang menjelaskan tentang Ghazwatun Nabi, yaitu peperangan-peperangan yang dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sehingga banyak sekali yaitu para sahabat yang terbunuh dalam medan-medan pertempuran, dalam medan Uhud maupun yang lainnya. Ya, dalam medan Uhud itu sekitar 70 para sahabat yang terbunuh dalam peristiwa itu, termasuk paman beliau sendiri, ya, yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau terbunuh dalam medan Uhud ini. Dan masih banyak lagi yaitu para sahabat yang lainnya di situ, dan terjadi pada peperangan-peperangan yang lain. Bahkan ketika ada di antara seorang ibu, ya, yang kedua anaknya bertempur di jalan Allah tabaraka wa taala, kemudian kedua anaknya itu terbunuh syahid di jalan Allah tabaraka wa taala, maka ibu ini justru berbangga dan berbahagia dengan yaitu syahidnya dua anaknya. Karena mereka meyakini dengan keyakinan yang besar, ya, orang yang syahid di jalan Allah memang benar-benar yaitu mendapatkan keutamaan yang besar. Ma'asyiral akhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini walladzina qutilu fi sabilillahi fala yudhilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah Ta'ala akan memberikan hidayah. Sayahdihim, akan menuntun, mengarahkan mereka, ya. Jadi di dunia dan di akhirat. Wa yuslihu balahum, dan Allah Ta'ala akan yaitu memperbaiki keadaan mereka, amalnya diperbaiki, ya, disingkirkan, dihindarkan dari berbagai macam hal yang mengurangi dan melemahkan amal atau pahala dari amal perbuatannya. Ini janji dari Allah tabaraka wa taala. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Kemudian ayat yang selanjutnya, ya, ayat yang tadi sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dan Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam surga yang Allah telah perkenalkan kepada mereka. Ayat yang ke-6. Ya, ini yang kita baca ya untuk pertemuan malam hari ini, mulai dari ayat yang ke-5. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum.
Itu ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kita pelajari, yaitu yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala dari firman Allah ayat yang kelima, ya, kemudian yang keenam nanti. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Sayahdihim ila sulukit tariqil musilah ilal jannah. Kami akan beri hidayah. Nah, hidayah itu yaitu diarahkan, dibimbing. Nah, ila sulukit tariqil musilati ilal jannah. Dibimbing, diarahkan menuju jalan yang menyampaikan kepada surga. Nah, itu. Jadi karena di akhirat pun itu ada dua jalan. Ada jalan yang menuju surga dan ada jalan yang menuju neraka. Sebagaimana di dunia itu sudah digambarkan secara maknawi, ini jalan menuju surga dan ini jalan menuju neraka. Ada amalan-amalan yang menuju surga dan ada amalan-amalan yang mengarahkan kepada jurang neraka. Nah, di akhirat nanti itu akan menjadi jalan yang hakiki. Ada jalan yang hakiki yang benar-benar itu mengarah kepada surga dan benar-benar itu mengarah kepada neraka. Nah, ini makanya orang yang terbunuh di jalan Allah itu ditempatkan pada jalan, ya, ditempatkan pada jalan yang mengarah kepada surga Allah tabaraka wa taala. Diarahkan, ya, sayahdihim wa yuslihu balahum. Karena kemarin juga kita baca, ya, bahwasanya di surga di akhirat itu ada jalan yang ke kanan dan ada jalan yang ke kiri. Kalau jalan ke kanan itu adalah jalan yang mengarah kepada surga Allah tabaraka wa taala, dan kalau jalan ke kiri itu mengarah ke neraka. Yang kemarin yaitu tentang dikumpulkannya seluruh manusia dan ada orang-orang yang dipandang sekilas itu orang Islam, ya, dipandang sekilas orang Islam, tapi ya, ternyata dia ditempatkan jalan yang kiri. Padahal jalan yang ke kiri ini menuju neraka. Loh, oleh sebab itulah Nabi bertanya, ya, mohon penjelasan. Loh, ini kelihatannya orang yang menjadi umat Nabi Muhammad, ya, orang-orang Islam, tapi kenapa ini ditempatkan di jalan sebelah kiri? Maka dijelaskan kepada Rasulullah SAW, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggalkan mereka. Engkau tidak tahu apa yang diperbuat mereka setelah engkau meninggal dunia. Bahwasanya mereka berbuat bermacam-macam hal yang baru yang tidak ada tuntunannya, yang tidak pernah engkau ajarkan. Bahwasanya mereka membuat yaitu jalan-jalan yang menyimpang yang mereka tempuh. Bahwasanya mereka murtad dari Islam sepeninggal engkau. Ini semuanya yaitu menjelaskan tentang kalau orang beriman itu ditempatkan di sebelah kanan, jalan yang menuju surga. Makanya orang yang terbunuh di jalan Allah nanti diberi petunjuk supaya mereka menempat pada jalan ke surga, yaitu jalan yang sebelah kanan. Masal akhwar rahimani wa rahimakumullah. Jadi sayahdihim wa yuslihu balahum ay khalahum wa umurahum. Allah Ta'ala akan memperbaiki keadaan mereka, artinya adalah Allah Ta'ala akan memperbaiki, membagusi urusan mereka. Wa sawabahum yakunu salihan, dan pahala mereka yang menjadi soleh kamilan sempurna, la naqda fihi, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, wala tanghisa, ya, tidak ada kelemahan, biwajhin minal wujuh, dari segala segi. Ini keutamaan besar. Kalau seorang sudah berada di yaumil akhirah, maka yang diharapkan adalah amalnya diterima, kemudian pahalanya sempurna diterima. Itu apa yang diharapkan
Sekecil apapun, kalau yang berupa pahala itu sangat diinginkan, sangat diharapkan. Ya. Karena itu sangat dibutuhkan oleh orang yang beriman pada waktu itu. Tidak membutuhkan apa-apa orang di kehidupan akhirat itu kecuali hanya pahala amalan kebaikannya. Ya. Jadi ini. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surganya yang Allah telah perkenalkan kepada mereka. Ya, Allah Ta'ala sudah memperkenalkan surga kepada mereka dan kepada semua orang beriman. Dikenalkan. Bagaimana dikenalkan? Ai arrafaha awalan, sudah diperkenalkan, ya, sudah ditunjukkan ketika kita semuanya di dunia ini. Inilah jalan-jalan menuju surga itu. Apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Inilah jalan menuju surga. Apa? Menegakkan sholat. Inilah jalan menuju surga. Apa? Birrul walidain. Inilah jalan menuju surga. Apa? Berjihad di jalan Allah. Inilah jalan menuju surga. Apa? Yaitu thalabul ilmi. Inilah jalan menuju surga. Apa itu? Berdakwah ilallah dan lain sebagainya. Itu adalah arrafaha, ditunjukkan kepada mereka. Arrafaha lahum, ditunjukkan kepada mereka. Ini jalannya supaya kita mengikutinya. Bi an syawaqahum ilaiha, yaitu ketika Allah Ta'ala membuat rindu para hambanya atau mereka para hamba yang beriman kepada surga, membuat rindu. Ketika diperkenalkan kenikmatan surga itu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara al qalbi basar, ya, itu membuat kita orang beriman itu rindu untuk segera menuju surga. Bahkan mungkin membuat kita itu semakin tidak kerasan di dunia ini. Kenapa? Karena sudah rindu dengan rumahnya yang ada di surga. Wis ra kerasan meneh. Ya, wis ra kerasan maneh urip ning donya. Karena dia sudah rindu untuk segera menempati surga, yaitu rumahnya di surga. Jadi ini gambaran-gambaran yang membuat, ya, orang-orang yang beriman, mereka para hamba Allah rindu dengan kehidupan akhirat. Wa na'ataha lahum, dan Allah Ta'ala mensifati wa dzakara lahum al-a'mal al-musilata ilaiha, dan Allah Ta'ala menyebutkan amal-amal yang menyampaikan mereka ke dalam surganya tersebut. Banyak sekali amalan-amalan yang menyampaikan kita ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita menempuhnya, maka pasti menuju kepada sana. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakal mlebu surga. Semua. Illa man aba, masih diperkecualikan, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu siapa? Ya, yang tidak mau mengamalkan jalan menuju surga itu. Sing ora gelem mlebu surga, berarti yaitu orang-orang yang tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang menuju mengantarkan mereka kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika ditanya, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepada saya masuk surga. Tapi kalau tidak mau taat sama Rasulullah, maka faqad aba, dia adalah termasuk sungguh orang yang enggan, ora gelem masuk surga. Ya, jadi orang yang tidak mau taat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintah ini tidak mau, dilarang itu malah mau melakukan. Jadi diperintah tidak mau melakukan, dilarang malah mau melakukan. Artinya dia tidak taat kepada yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian allati min jumlatiha asyhadatu fisabilillah, yang termasuk tercakup di dalam amalan itu, amalan yang ditunjukkan untuk kalau dilakukan mengantarkan ke surga itu adalah asyhadatu fisabilillah, yaitu apa? Mati syahid di jalan Allah. Itu kan syahid terbesar. Syahid terbesar adalah mati syahid di jalan Allah ketika berperang, itu syahid terbesar. Dan ada syahid-syahid yang lain, kalau dia mati meninggal dengan proses itu, maka dia juga mati syahid, tapi derajatnya di bawah syahid di jalan Allah. Apa itu? Syahidnya orang tenggelam, entah itu tenggelam di kolam, ya, tenggelam di sungai, tenggelam di lautan, ya, tenggelam di lumpur, mati, maka termasuk syahid. Kalau orangnya beriman. Kalau orangnya beriman, ya ora syahid jenenge. Ya kan? Ini karena orang beriman. Kemudian orang yang mati tertimpa benda yang keras. Orang mati tertimpa benda yang keras, entah itu batu, entah itu tiang besar, ya kan? Atau benda-benda yang sewaktu-waktu menimpa orang kemudian dia mati, maka termasuk syahid di jalan Allah. Termasuk orang yang mati syahid. Kemudian orang yang sakit perut sampai membuat dia mati, maka juga terhitung syahid. Dan ada yaitu syahid-syahid yang lain. Ini memperbanyak anggota syahid di jalan orang yang syahid dalam pandangan Allah tabaraka wa taala. Wa wafaqqahum lil qiyami bima amarahum bihi, dan Allah Ta'ala memberikan taufik untuk supaya mereka menegakkan amalan-amalan yang diperintahkan kepada mereka, wa raghhabahum fihi, dan Allah membuat mereka bersemangat. Nah ini, jadi ini Allah sudah menunjukkan itu amalan-amalan, kemudian Allah memberikan taufik. Taufik itu orang sudah tahu amalan tapi dia bisa melaksanakan dengan mudah, itu taufik dari Allah. Ya, itu taufik dari Allah. Kalau orang sudah tahu amalan tapi sulit melaksanakan, itu berarti belum dapat taufik dari Allah. Dan dia harus berusaha untuk dapat taufik dari Allah. Itu gimana gitu. Ya. Jadi kadang orang itu sudah tahu ilmunya, ya. Ini amalan ini besar pahalanya, tapi untuk melaksanakan itu serba sulit, untuk mewujudkan itu sangat sulit, ya. Seperti ada halangan-halangan, seperti ada tembok-tembok penghalang. Padahal dia paham, ya kan? Paham itu amalan yang besar, itu amalan yang mendatangkan pahala yang berlipat, yang besar. Tapi orang itu seperti ada penghalang-penghalang yang dia itu tidak sampai. Nah ini masalahnya adalah taufik dari Allah. Nah, kalau Allah Ta'ala memberikan taufik kepada seorang, maka amalan apapun menjadi mudah. Dia mengetahui keutamaan, kemudian dia juga bisa yaitu melaksanakannya. Kita mohon taufik kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan ketepatan, ya, supaya Allah Ta'ala memberikan ketepatan kepada kita untuk melaksanakan apa yang kita ketahui. Kemudian summa idza dakhalu al-jannah, kemudian apabila mana mereka masuk surga, arrafahum manazilahum, Allah perkenalkan kepada mereka yaitu rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal kalian ini. Jadi orang per orang diperkenalkan, ini rumahmu, ini rumahmu. Masing-masing sudah punya rumah sendiri, kapling sendiri, sudah punya istana sendiri-sendiri. Itu orang-orang beriman. Satu orang tidak mungkin keliru kepada milik temannya, karena sudah diperkenalkan, sudah diperkenalkan kepada mereka itu. Bahkan
Orang-orang beriman ketika mereka dikubur, ya, di alam barzah itu sudah diperlihatkan kepada mereka pagi, sore, apa itu? Rumah mereka di surga. Ditampakkan kepada mereka, ini rumahmu nanti di surga. Ini rumahmu nanti di surga. Pagi, sore diperlihatkan. Seneng apa ora kira-kira? Ketika kita di alam kubur dewean, tapi kita sudah diperlihatkan rumah-rumah, ya, istana-istana, villa-villa di surga. Nah itu kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dia belum bisa masuk ke dalam rumahnya, tapi sudah diperkenalkan. Ketika mereka di akhirat, maka mereka sangat kenal. Mereka sudah sangat familiar dengan rumah-rumah mereka. Bahkan sampai keluarganya yang ada di situ, kemudian juga pelayan-pelayan yang ada di situ, itu sudah dikenal semuanya. Ya. Bahkan ada, yaitu riwayat menjelaskan dari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, itu dari riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu ketika orang-orang yang beriman, mereka itu sudah diselamatkan dari api neraka. Ketika mereka melewati Sirat, kemudian mereka sudah selamat, artinya kan mereka tidak terjatuh ke dalam neraka. Ketika melalui jembatan ini, mereka lulus. Mereka sudah lulus. Dan teman-teman mereka ada yang tidak lulus. Kalau tidak lulus, artinya mereka jatuh ke dalam neraka. Sama-sama iman loh itu. Ada yang tidak lulus. Ya. Maka orang-orang yang sudah lulus, sudah selamat, mereka diberhentikan dulu sebelum mereka sampai ke surga mereka. Atau sebelum sampai mereka ke rumah masing-masing, itu dicegat dulu, diberhentikan. Apa peristiwa yang terjadi pada saat pemberhentian itu? Mereka dikisos dulu, artinya urusan mereka diselesaikan dulu. Dan ini adalah sebagian orang saja, yaitu orang-orang yang urusan mereka belum selesai. Ada yang harus diselesaikan dari urusan-urusan mereka ketika di dunia. Entah itu ada yang saling mencela satu sama lain, belum terselesaikan. Entah ada yang masalah utang, belum dibayar dan lain sebagainya. Ada juga masalah-masalah kedzaliman-kedzaliman yang lain, diselesaikan sebelum mereka masuk surga. Harus selesai semuanya. Sebelum masalah selesai antara para hamba, tidak ada yang boleh diizinkan masuk surga. Jadi ketika setiap hamba bisa masuk surga, itu adalah karena mereka sudah bersih semuanya dari segala macam kedzaliman, segala macam kesalahan. Sudah bersih semuanya. Tidak ada tanggungan sama sekali. Karena itulah mereka kemudian diizinkan surga. Dan ketika mereka diizinkan untuk masuk surga, mereka itu digambarkan dalam hadis itu, mereka sudah terarah ke masing-masing rumah mereka. Mereka sudah mengenal ya rumah-rumah mereka seperti halnya mereka ketika mereka pulang dari sholat Jumat. Ya, ketika kita pulang dari sholat Jumat ke rumah masing-masing, kira-kira apal apa ora omahe dhewe? Lek ra apal ya kebangetan jenenge wong wis berubah pikirane. Akale wis balik. Balik maksudnya kualik, iya. Akale kualik. Ya baru mulai Jumat ya wis mesti tujuannya mulai ya mesti wis dalane genah itu. Gak mungkin kleru. Masuk kleru ning omahe tanggane ya pancen tujuannya mulai ya ora mungkin. Gitu, gak mungkin. Maka di dalam hadis itu dijelaskan ya, Rasulullah menyampaikan yang maknanya begini. Demi jiwa Muhammadin demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh mereka itu lebih kenal, lebih mengetahui jalan menuju rumah mereka
ketimbang ketika mereka pulang ke rumah mereka ketika di dunia. Luweh apal kepada rumah yang ada di surga daripada rumah menuju rumahnya yang ada di dunia. Itulah ya betapa Allah Ta'ala itu benar-benar ya menghasung, mengajak kita dari semenjak kita hidup di sini dikenalkan ya, cara pengenalannya bertahap ya, cara pengenalannya bertahap sampai kemudian orang-orang itu benar-benar sampai kepada apa yang dulu dikenalkan itu, dan mereka benar-benar tahu dan hafal tempatnya itu, benar-benar hafal. Jadi tidak kebingungan mana rumah saya, tidak golei nyocokne alamate, tidak. Ya, tidak. Itu tidak terjadi. Itu semuanya sudah dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemudahan. Itulah kemudahan. Jadi kalau itu terjadi pada selain orang yang berjihad di jalan Allah, dalam hadis itu adalah orang-orang beriman, maknanya adalah umum. Apalagi kalau orang itu berjihad di jalan Allah sampai terbunuh, maka mereka lebih mudah lagi sampai kepada tempat-tempat tinggal mereka ketika di surga itu. Wa mahtawat alaihi minan na'imil muqim wal 'aisis salimi. Dan apa yang terkandung di dalamnya, apa yang terkandung atasnya, minan na'imil muqim, dari kenikmatan yang abadi, wal 'aisis salim, dan kehidupan yang sejahtera. Nah, ini itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dan semuanya itu akan benar-benar diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang jujur dalam iman, ya, yang memiliki keyakinan yang kuat, yang benar-benar mereka yaitu menegakkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala zahiran wa batinan, zahir dan batin. Ini yaitu dua ayat yang kita baca pada pertemuan malam hari ini. Ini isaknya memang lebih malam ya, di 19.20 ini baru mulai azan. Jadi kalau mulai ngaji jam 18.45. Jadi hampir jam 7 sekarang, 19.20. Jadi sebenarnya setengah jam lebih sedikit ya. Cukup ya. Untuk ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-7, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit
aqdamakum. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.